Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, saya akan mengulang terlebih dahulu. Terlebih untuk Anda yang baru pertama kali ini bergabung di sini, saya akan mengulang terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas di kelas pengantar hukum Indonesia, kelas yang B. Nah, beberapa waktu yang lalu kita bersama sudah melihat mengenai hukum, kemudian kita bicara tentang ilmu hukum, kemudian kita bicara tentang sistem hukum. Nah, kita akan mengulang dulu. Ini hal yang penting sehingga sengaja saya mengulangnya berkali-kali. Sengaja setiap pertemuan sampai ke pertemuan keempat ini saya mengulangnya berkali-kali. Kenapa? Setelah ini kita akan masuk ke materi yang lebih kecil, yang lebih spesifik, yaitu mengenai bidang-bidang hukum gitu. Nah, oleh karenanya saya ingin Anda mempunyai dasar pengertian yang kuat dulu. Oleh karena itu saya ulang-ulang terus sampai sekarang saya akan ulang lagi. Kalau kita bicara tentang hukum, Anda semua masuk ke program studi ilmu hukum. Nah, ketika Anda masuk ke program studi ilmu hukum, Anda punya pengertian mengenai apa itu hukum. Nah, kebanyakan di antara Anda, seperti yang Anda tuliskan di Padlet di pertemuan pertama, Anda memahami hukum itu apa sih? Hukum itu adalah seperangkat peraturan. Nah, tapi ternyata tidak demikian. Kalau kita berbicara hukum, ingat kita berbicara dalam dua pengertian, yaitu yang pertama ius, yang kedua lex. Seperti Anda bisa lihat di belakang saya, yang ada di belakang saya, kalau kita bicara hukum, berarti ada dua pengertian, yaitu ius posisinya di atas, dan yang kedua yaitu lex. Kalau kita berbicara ius, berarti kita bicara tentang sesuatu yang ideal. Kita bicara tentang nilai-nilai, tentang sesuatu yang harus, sesuatu yang baik menurut masyarakat tertentu. Jadi waktu itu kita juga sudah bahas, hukum itu lahir dari mana? Dari nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka penataan suatu masyarakat. Jadi tidak lain nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar, sesuatu yang seharusnya itu dipakai untuk menata masyarakat. Nah, tapi tentu saja hal itu karena kita bicara soal nilai, kita bicara soal kaidah, kita bicara soal norma, tentu saja itu sifatnya abstrak. Oleh karena dia sifatnya abstrak, dia perlu dikonkretisasi. Dia perlu diimplementasi. Implementasinya dalam bentuk apa? Peraturan. Nah, sehingga yang abstrak itu menjadi semakin konkret. Yang abstrak itu menjadi nyata. Nah, kalau bentuknya sudah peraturan, maka itu tinggal dilaksanakan. Jadi kalau sudah bentuknya peraturan, itu menjadi guidance yang lebih jelas untuk orang melaksanakan. Nah, yang lalu kita sudah melihat peraturan itu kemudian dibuat oleh siapa? Nah, ternyata peraturan itu dibuat oleh otoritas, dibuat oleh penguasa. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka peraturan itu dibuat oleh legislator dan juga dibuat oleh yudikator dalam putusannya kalau itu menciptakan hukum yang baru, dan juga dibuat oleh eksekutif bersama dengan legislator gitu. Nah, jadi aturan itu dibuat oleh yang berkuasa. Kalau kita ngomong undang-undang berarti dibuat oleh legislator pertama. Nah, oleh karena itu ada yang mengatakan hukum itu produk politik. Nah, dalam hal ini seperti yang lalu juga sudah saya ingatkan, Anda sebagai orang yang belajar hukum, Anda harus cermat terhadap konsep. Kalau dia bilang hukum itu produk politik, berarti dia sedang berbicara hukum dalam artian lex, bukan hukum dalam artian ius. Nah, itu yang harus Anda mengerti. Itu yang Anda harus jeli. Ini orang lagi ngomong dalam konteks ius atau dalam konteks lex. Gitu. Kenapa? Karena Indonesia menggunakan kata yang sama untuk ius dan juga untuk lex. Nah, Anda yang sudah mengerti hukum itu apa yang dimaksudkan dengan hukum, lalu Anda mulai bertanya-tanya, saya ini kuliah di fakultas program studinya ilmu hukum, lalu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah, atau tugas dari ilmu hukum adalah menemukan dan menetapkan apa yang seharusnya. Menemukan dan menetapkan hukumnya itu apa. Sehingga orang yang belajar ilmu hukum berarti dia melihat hukum itu dari dalam. Yang dia lihat hukumnya itu apa.
Ada orang-orang lain yang juga melihat hukum sebagai objeknya dia, tetapi dia melihatnya dari luar. Orang yang belajar tentang sosiologi, dia melihat perilaku masyarakat. Dia melihat apakah masyarakat ini merespon aturan yang dibuat. Apakah aturan yang dibuat ini ditegakkan atau tidak. Apakah efektif atau tidak. Berarti yang dilihat apakah masyarakat melaksanakan atau tidak. Berarti yang dilihat siapa? Masyarakatnya. Melaksanakan apa? Aturan yang adalah manifestasi dari hukum. Nah, dia melihat hukum, tapi melihatnya dari sisi luarnya. Kenapa dari sisi luarnya? Karena dia tidak melihat nilainya. Karena dia tidak melihat apa yang ada di dalam. Dia nggak melihat nilai-nilainya. Dia nggak melihat normanya. Tapi dia melihat bagaimana masyarakat, apakah dia menjalankan atau tidak menjalankan. Apakah dia mempersepsi positif atau tidak. Apakah dia itu, apakah aparat menegakkan atau tidak. Ada orang lain lagi, dia melihat kenapa secara psikologi ada orang yang gampang patuh terhadap suatu aturan, tapi ada yang tidak patuh terhadap suatu aturan. Kenapa ada orang yang nampaknya dikasih suatu peraturan, bawaannya itu pokoknya menentang, bawaannya itu pokoknya nggak setuju gitu. Kenapa sih ada orang yang seperti itu gitu? Kemudian orang psikologi melakukan penelitian. Nah, apa yang mempengaruhi sikap mental seseorang terhadap suatu peraturan? Peraturan produk dari apa? Dari hukum. Sekali lagi, dilihatnya dari luar. Dia nggak melihat normanya sendiri. Dia nggak melihat kaidahnya sendiri. Dia melihat bagaimana seseorang, psikologi seseorang mempengaruhi itu. Ada orang yang melihat aspek budaya dalam kaitannya dengan hukum. Dia nggak melihat normanya atau kaidahnya. Dia melihat sekelilingnya. Ada orang yang melihat ini aturan ini costly apa enggak, makan duit apa enggak, habis uang banyak apa enggak. Aturan ini bakal menghabiskan banyak uang atau enggak. Dia melihat faktor apa? Faktor di luarnya, yaitu faktor ekonomi. Dia enggak melihat norma itu sendiri. Tapi kita yang belajar ilmu hukum, kita melihatnya yang di dalam, kita melihat normanya itu sendiri. Nah, semuanya itu bagus, semuanya itu baik, semuanya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Akan tetapi, sudah jadi konsekuensi buat kita yang belajar ilmu hukum, berarti kita mempelajari kaidahnya, kita belajar berarti mempelajari normanya. Kenapa? Karena setiap orang itu mempelajari sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian nanti saling berkolaborasi. Anda nggak perlu tahu banyak soal bagaimana orang mempersepsi. Anda cukup baca hasil penelitian orang lain yang memang ahli di bidang itu. Anda nggak perlu tahu banyak soal bagaimana sih orang mempersepsi atau menerima secara mental. Anda cukup baca penelitiannya orang lain yang tentang itu. Tapi orang lain akan membaca pemikiran Anda yang terkait dengan apa? Ilmu yang Anda pilih. Ilmu yang Anda pelajari sekarang ini. Nah, itu tugas dari ilmu hukum. Nah, setelah ditemukan hukumnya apa, kemudian yang selanjutnya masuklah dalam yang namanya sistem hukum. Hukumnya apa itu dirangkai menjadi satu kesatuan. Atau dengan kata lain kemudian dinamakan melakukan sistematisasi. Jadi kalau kita ngomong sistem hukum, kita berarti ngomong tentang satu kesatuan. Kalau ngomong satu kesatuan, berarti itu satu rangkaian, itu tidak boleh saling bertabrakan, nggak boleh saling tumpang tindih. Nah, tugasnya siapa untuk menemukan satu kesatuannya itu dibacanya seperti apa sih? Tugasnya siapa? Tugas Anda sebagai orang yang belajar ilmu hukum. Gitu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana ketika kita membahas mengenai sumber-sumber hukum. Nah, yang sekarang Anda perlu tahu dulu, Anda perlu pahami dulu bahwa hukum itu adalah nilai yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan. Kemudian tugas dari orang yang belajar ilmu hukum itu menetapkan apa yang seharusnya. Nah, kemudian setelah itu dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmoni. Satu kesatuan yang selaras, yang baik. Nah, itu yang kita pelajari selama 3 pertemuan yang lalu. Hari ini, menurut Silabi, kita harusnya masuk ke sistem hukum Indonesia. Tapi saya memutuskan untuk menunda dulu karena menurut evaluasi yang saya lakukan, nampaknya akan membosankan kalau setiap pertemuan acaranya isinya sama gitu. Jadi saya mencari cara yang berbeda. Hari ini Anda breakout room dulu, Anda kerja kelompok, Anda kenalan sama teman-teman Anda yang lain, sehingga ada perasaan lebih
kenal, lebih terikat dengan kelas gitu. Nah, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan ke materi mengenai sistem hukum Indonesia. Nah, ada 2 materi di minggu depan, jadi kita bahas sistem hukum Indonesia secara tatap muka secara online, kemudian materi yang satunya tentang pembentukan peraturan, kalau saya nggak salah ingat, secara online juga. Setelah itu Anda akan punya kesempatan untuk belajar melanjutkan dengan mode yang lain. Gitu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin Belum, Bu. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya minta sekali lagi tolong tadi diingat-ingat ya, diulang-ulang kalau perlu, supaya itu terinternalisasi secara tanpa sadar, itu ada di dalam pikiran Anda. Kemudian ketika Anda membuat suatu produk, Anda akan mengingat konsep yang sudah terinternalisasi di dalam diri Anda. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman Anda yang salah WA ke saya. Yang di WA itu adalah konsultasi tentang topik makalah. Nah, angkatan 2020, dari situ saya tahu, berarti ada salah satu dosen yang Anda ambil menugaskan untuk membuat makalah. Nah, ini adalah kesempatan untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih untuk menyatakan hukumnya apa tentang sesuatu hal, tentang topik yang Anda pilih. Berlatih untuk menjadi seorang ahli hukum gitu. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya. Bagaimana cara menulisnya, bagaimana strukturnya gitu. Nah, saya sudah upload di Flexible Learning juga ada contohnya. Anda bisa menggunakan itu sebagai contoh. Pakai ATM aja kan, amati dulu, terus tirukan, lalu Anda modifikasi. Jadi contohnya itu dibaca, diamati, lalu Anda tirukan, kemudian Anda modifikasi. Nah, begitu cara Anda berkembang, begitu cara Anda belajar gitu. Nah, saran saya silahkan dimanfaatkan supaya mulai dari semester awal Anda sudah mendidik diri Anda sendiri untuk menjadi ahli hukum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu breakout room. Saya akan kerja kelompok.